Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Maimunah dari kelas PAI 1D akan mempresentasikan mengenai evaluasi pendidikan dalam Islam. Untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ilmu pendidikan Islam, ada beberapa poin-poin tentang evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama ada hakikat evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi itu sendiri memiliki pengertian, yaitu merupakan salah satu komponen sistem pembelajaran atau pendidikan yang dimana terjadi sesuatu proses merencanakan, memperoleh, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk membuat alternatif keputusan. Poin selanjutnya tentang objek evaluasi dalam pendidikan Islam. Objek atau sasaran dalam evaluasi adalah segala sesuatu yang menjadi titik pusat untuk melakukan pengamatan, karena penilai menginginkan informasi tentang sesuatu tersebut sehingga hasilnya dapat diketahui. Ada pula objek evaluasi secara umumnya adalah peserta didik, dan secara khususnya yaitu segala aspek-aspek tertentu yang terdapat pada peserta didik. Poin selanjutnya tentang tujuan evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam secara khusus memiliki tujuan untuk mengetahui pemahaman peserta didik terhadap materi pembelajaran, baik dalam aspek kognitif, psikomotorik maupun afektif, ataupun untuk mengetahui kadar atau ukuran pemahaman anak didik terhadap materi pelajaran, melatih keberanian, dan mengajak anak didik untuk mengingat kembali materi yang telah diberikan, juga untuk mengetahui siapa di antara anak didik yang cerdas dan siapa yang lemah. Selanjutnya tentang prinsip evaluasi. Terdapat beberapa prinsip evaluasi dalam pendidikan Islam. Yang pertama, prinsip kesinambungan atau kontinuitas. Evaluasi tidak hanya dilakukan sekali atau dua kali, tetapi dilakukan secara terus-menerus, seperti halnya proses pembelajaran di dunia pendidikan. Misalnya kita belajar di jenjang perkuliahan yang terjadi sesuai jadwalnya. Selanjutnya prinsip secara menyeluruh atau komprehensif. Dalam prinsip ini melihat semua aspek dari kepribadian, ketajaman hafalan, pemahaman, kerajinan, sikap kerjasama, tanggung jawab, dan yang lainnya. Karena tidak semua peserta didik dapat menguasai seluruh atau beberapa pengetahuan atau keterampilan secara utuh. Jadi, tidak semua peserta didik dapat mengetahui segala sesuatu tersebut secara utuh, melainkan hanya sebagian-sebagiannya saja. Nah, kita dapat melakukan evaluasi tersebut dengan prinsip menyeluruh. Selanjutnya prinsip objektivitas. Prinsip ini dalam melakukan evaluasi dilakukan dengan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, tidak boleh dipengaruhi oleh hal-hal yang bersifat emosional dan rasional. Sebagaimana dalam Al-Quran, Allah berfirman dalam Quran surat Al-Maidah ayat 8 bahwasanya Allah memerintahkan agar seseorang berlaku adil dalam mengevaluasi. Jangan karena kebencian menjadikan ketidakobjektifan dalam melakukan sebuah evaluasi. Nah, dalam Al-Quran saja sudah tertera bahwa dalam mengevaluasi harus tidak boleh dilakukan secara sembarangan, melainkan harus melakukan evaluasi secara mengikuti prinsip-prinsip evaluasi. Poin selanjutnya tentang bentuk evaluasi dalam pendidikan Islam. Evaluasi dalam pendidikan Islam dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, dengan mengevaluasi diri sendiri. Misalnya, seorang pendidik ingin mengevaluasi dirinya dengan melakukan introspeksi atau pengukuran terhadap diri sendiri, sejauh mana ia bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan pendidikan Islam. Nah, itu untuk mengevaluasi diri sendiri.
Ataupun misalnya kita untuk mengevaluasi diri kita sendiri, misalnya kita berpikir sejauh mana kita dapat memahami materi yang telah disampaikan oleh guru kita. Nah, seperti itu. Selanjutnya tentang cara mengevaluasi orang lain. Misalnya seorang pendidik, seorang guru untuk mengetahui peserta didiknya, dia melakukan pengevaluasian dengan cara memberikan ulangan harian ataupun pengetesan lainnya untuk mengetahui peserta didiknya dalam mengetahui materi yang telah seorang pendidik berikan. Mungkin materi mengenai evaluasi pendidikan yang dapat saya sampaikan dicukupkan sekian. Semoga bermanfaat. Mohon maaf karena masih banyak kekurangan dalam memaparkan materi. Mungkin karena kurangnya pemahaman saya terhadap materi tersebut dan juga karena saya masih dalam tahap pembelajaran. Dicukupkan sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.